Cara terhindar dari sengatan listrik. Caranya gampang. Sengatan listrik hanya terjadi jika dua tegangan bertemu. Dua tegangan itu adalah proton dan neutron. Proton yang kita sebut di sini adalah sumber listrik, sedangkan neutron adalah tanah sebagai sumber netral. Inilah sebabnya banyak kasus orang tersengat listrik karena saat kabel tersentuh, ia akan menganggap tubuh kita sebagai media penghantarnya menuju netral atau bumi. Jadi, untuk tidak tersengat listrik cukup mudah. Melayang-layanglah seperti burung, sehingga kaki kamu tidak menjadi media penghantar listrik menuju netral atau bumi. Jika kamu punya cara lain, tulis di kolom komentar. 3 tips mencari konsleting listrik rumah. Yang pertama, cabut semua perangkat elektronik. Matikan juga semua saklar lampu. Selanjutnya, nyalakan MCB kWh meter. Langkah terakhir, nyalakan perangkat elektronik satu persatu. Jika saat kalian menyalakan salah satu perangkat elektronik dan membuat kWh meter trip lagi, pada perangkat itulah yang terjadi konsleting. Segera cek dan lakukan perbaikan. Jangan lupa cek temen biar gak pinter sendiri. Mengatasi kWh meter, muncul tulisan periksa. Tulisan periksa pada kWh meter disebabkan karena 1. Pemasangan grounding yang tidak benar. Yang kedua, adanya kabel yang terkelupas sehingga menyebabkan arus listrik bocor. Yang terakhir, karena kabel minus atau netral terkena air. Langkah perbaikannya, kita telepon call center dan meminta kode reset. Kalian akan diminta nomor kode pelanggan dan nomor WA kalian. Setelah kode angka dikirimkan, matikan MCB dan masukkan kode angka. Tekan enter dan nyalakan kembali MCB dan kWh meter akan kembali normal. Share video ini jika bermanfaat dan save buat praktek nanti. Pakai alat ini dan kamu akan kebal petir. Dia adalah SPD Arrestor. SPD Arrestor memiliki fungsi membatasi lonjakan tegangan akibat petir. Beginilah dia bekerja. Terdapat tegangan maksimum yang dapat melewatinya, sehingga saat petir menyambar jaringan listrik, SPD Arrestor akan memblokir tegangan yang berlebih tadi dan mengalirkannya ke tanah. Begitulah cara kerja SPD Arrestor. Kalian sudah pasang atau belum? Kalau belum, kenapa? Cara pasang saklar yang benar. Ini adalah contoh pemasangan yang salah. Kabel fasa langsung menuju lampu, sedangkan kabel netral melewati saklar. Saat kalian mematikan saklar, lampu akan mati, tetapi aliran listrik akan terus ada pada fitting lampu, sehingga pada saat tertentu lampu akan berkedip meskipun kondisi saklar off. Pemasangan yang benar adalah kabel fasa yang melewati saklar, sedangkan netral langsung menuju lampu. Dengan cara ini, tegangan fasa akan terputus dan tidak ada tegangan pada fitting saat saklar di off-kan. Bagaimana di rumahmu? Pernah tahu lampu kedip sendiri? Cara pasang saklar untuk dua lampu. Pertama, kalian sambungkan dulu kabel netral untuk kedua lampu. Kemudian ambil kabel isi 3. Pilih satu warna dan hubungkan ke fasa listrik atau MCB. Kemudian ujung kabel yang lain ke lubang yang ini. Sekarang jamperkan kabel kecil ke lubang fasa kabel yang tadi. Sekarang tinggal sambungkan dua kabel sisanya ke lubang yang ini. Dan ujung kabel yang lain menuju masing-masing lampu. Dan saklar sudah bisa kalian gunakan. Pentingnya grouping MCB dalam rumah. Tanpa grouping atau pengelompokan MCB, kalian akan sangat sulit menemukan masalah jika suatu saat rumahmu terjadi konsleting atau terjadi masalah pada elektronik rumahmu. Untuk itu, kalian perlu membaginya menjadi beberapa kelompok, sehingga nantinya jika satu alat elektronikmu mengalami konsleting atau kerusakan, peralatan yang lain akan tetap menyala karena beda kelompok MCB. Hal ini akan membuatmu lebih cepat menemukan titik konsleting dan perbaikannya. Lalu, cara pengelompokan MCB yang tadi gimana bang? Itu tergantung listrik yang kamu pakai berapa volt ampere. Coba sebutin, nanti kita bahas satu persatu. Tips memilih kabel untuk colokan. Jika sebelumnya banyak dari kalian yang mengeluhkan kabel colokannya gampang rusak, ini jawabannya. Kabel yang cocok untuk kabel roll atau colokan, baik untuk kebutuhan indoor ataupun outdoor, adalah jenis NYYHY, di mana kabel ini memiliki komposisi serabut tembaga yang fleksibel, selongsong PVC sebagai isolator, dan juga selongsong luar. Dari ketiga komposisi ini, tidak ada lagi kabel colokan susah digulung, kabel colokan gampang putus, atau malah pilih kabel kayak gini dengan alasan lentur dan gampang digulung. Ingat, NYYHY, bukan kayak gini. Penyebab pintu kulkas tidak bisa menutup sempurna. Ini terjadi karena karet pada pintu kulkas yang sudah tidak elastis, dan ini berdampak terhadap tagihan listrikmu karena suhu di dalam kulkas akan keluar melalui celah pada karet. Solusinya, jika kalian belum membelikan karet yang baru, praktekkan cara ini. Basahi sepotong kain dengan air panas, kemudian usapkan secara berulang pada karet yang rusak tadi. Air panas akan mengembalikan elastisitas karet pada pintu kulkas, jadi kalian tidak perlu menggantinya selama karet masih bisa ditolong dengan cara ini. Save video ini jika bermanfaat dan share biar nggak pinter sendiri.
Cara yang salah menghilangkan bunga es pada kulkas. Ibu rumah tangga wajib tahu ini. Banyak beredar di masyarakat bahwa cara tercepat menghilangkan bunga es pada kulkas adalah dengan memasukkan panci, berisikan air panas, kemudian menutupnya untuk beberapa saat. Ini adalah cara yang salah, karena uap panas akan merusak sensor suhu atau defrost kulkas. Cara yang aman adalah dengan membiarkan kulkas dalam kondisi terbuka, dan bunga es akan mencair dengan sendirinya. Kalian juga bisa menambahkan kipas angin untuk mempercepat proses penguapan. Jadi jangan pakai air panas, jangan pakai pisau, jangan pakai apa lagi, coba sebutkan. Kenapa bawa kulkas tidak boleh miring? Jadi gini, kulkas memiliki komponen utama yaitu kompresor. Di dalamnya terdapat piston yang akan mendorong freon bergerak menuju evaporator. Layaknya piston pada motor, piston pada kulkas juga membutuhkan oli untuk mencegah gesekan pada permukaan piston. Dan inilah masalahnya, oli hanya baik ketika kompresor dalam posisi berdiri. Jika posisi miring atau bahkan terlentang, oli akan keluar melalui pipa kapiler, kemudian terdorong oleh freon menuju evaporator. Kemudian oli yang terdorong akan menyebabkan penyumbatan pada evaporator. Inilah penyebab banyak kejadian setelah pindah rumah, kulkas tidak dingin. Tentunya ini tidak akan terjadi jika saat pemindahannya tetap dalam posisi berdiri. Jadi gimana? Sudah tahu kenapa bawa kulkas tidak boleh miring? Jangan beli colokan kayak gini. Buat kalian anak kos, pasti tidak asing dengan colokan kayak gini. Kenapa? Coba deh kalian lihat. Pasti tidak ada merek dan batas arus yang tertulis pada bodi kabel. Dari sini saja sudah bisa dipastikan ini tidak standar. Karena kabel standar pasti tertulis deskripsi kemampuannya. Dan inilah bahaya yang mengintai kalian jika menggunakan peralatan elektronik yang tidak standar. Dari semua akibat yang ditimbulkan, kalian pilih yang mana? Dan apakah 50.000 harga colokanmu bisa menggantikan semua yang hilang? Satu-satunya cara untuk mencegahnya adalah dengan bikin colokan sendiri sesuai kebutuhan beban elektronik kita. Kira-kira kalau bikin sendiri, kalian bisa atau tidak? Kalau tidak, apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu? Coba tulis di kolom komentar. Penyebab listrik rumahmu kadang redup. Listrik redup disebabkan karena voltase listrik dari trafo distribusi yang turun. Hal ini disebabkan karena overuse atau terlalu banyak pengguna yang terhubung pada trafo distribusi. Solusinya kalian bisa melapor melalui PLN Mobile atau secara langsung melalui kantor PLN terdekat untuk meminta perluasan jaringan listrik. Tapi untuk sebuah perluasan jaringan, kalian butuh massa. Jadi kalian perlu kumpulkan 15-20 orang untuk melakukan laporan yang sama. Jika kalian tidak bisa dengan cara ini, jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan stabilizer. Semoga membantu. 3 tips instalasi kabel untuk rumah bajaringan. Konstruksi atap menggunakan bajaringan sangat rawan untuk terjadinya konsleting listrik. Bayangin aja, ada kabel yang terkelupas, kemudian menempel pada bajaringan. Otomatis semua bagian rumahmu yang menggunakan bajaringan akan teraliri listrik. Biar aman, ini yang perlu kalian lakukan. Pertama, pastikan semua instalasi kabel menggunakan pipa PVC. 2, pastikan tidak ada sambungan kabel di tengah-tengah jalur. Jadi sambungan hanya ada di bagian ini dan satu lagi di ujung lampu atau di ujung stop kontak. Yang ketiga yang paling penting adalah pemasangan kabel grounding pada atap bajaringan ke bumi atau tanah. Tujuannya untuk membuang kemungkinan kebocoran arus dari instalasi kabel. Sekarang tag pasanganmu biar ngecek atap rumahmu. Jangan beli AC inverter. Kenapa? Karena AC inverter katanya harus nyala 24 jam. Kalau nggak dinyalain 24 jam, malah boros listrik. Emang bener. Jadi gini, pada AC inverter, siklus kerja kompresor adalah jalan terus. Tapi seiring dengan tercapainya suhu ruang, kompresor akan perlahan mengurangi kecepatan putaran hingga daya paling rendah. Jadi di jam berikutnya, AC hanya akan beroperasi dengan daya rendah. Beda halnya, kalau kamu nyala matiin secara berulang dalam sehari. Kenapa? Karena akumulasi daya di setiap kamu nyalain AC, itu akan jauh lebih besar jumlahnya daripada kamu nyalain AC sekali, tapi di jam berikutnya AC hanya bekerja dengan watt minimum. Tentunya, ini harus diimbangi dengan ruangan yang tidak sering dibuka tutup. Karena jika tidak, AC ini justru akan menjadi bumerang karena kompresor akan tetap bekerja terus-menerus tanpa henti dengan daya watt yang tinggi. Jadi kamu pilih yang mana? AC inverter, tapi dengan catatan ruangan yang tidak sering dibuka tutup, atau AC biasa yang kamu bebas matiin kapan aja. Pilih AC low watt atau inverter. Ini dia bedanya. Biar nggak salah pilih. AC low watt adalah AC yang dapat bekerja dengan daya lebih kecil daripada AC standar. Jika AC standar 0,5 PK biasanya bekerja dengan daya 450 watt, AC low watt hanya membutuhkan daya sekitar 300 watt saja. Secara fungsi dan cara kerja, AC ini sama dengan AC standar, yaitu akan mati setelah suhu ruang tercapai. Namun kekurangan AC low watt, proses pendinginan ruangan cenderung lebih lama. Sedangkan AC inverter, konsumsi daya terbesar hanya pada saat tarikan awal saja. Setelah suhu ruang tercapai, daya listrik kompresor akan turun dan akan menyala terus dengan daya yang kecil. Dengan metode ini, konsumsi daya bisa dihemat 30-60%. Tapi dengan catatan, ukuran ruangan yang sesuai dan tertutup. Sekarang sudah tahu kan bedanya? Jangan sampai kamu beli yang inverter, yang kamu bawa pulang malah yang low watt.
Cuci AC sendiri emang boleh. Boleh kalau kalian tahu ini. Pertama, batas bagian yang boleh kalian semprot adalah dari sini sampai sini. Selebihnya, ini adalah bagian modul. Bagian ini sama sekali tidak boleh terkena air. Untuk lebih amannya, kalian bisa bungkus bagian ini dengan plastik. Setelah itu kalian bebas semprot sana, semprot sini. Yang penting posisinya tegak lurus, biar gak ngerusak kisi-kisi. Udah itu aja untuk bagian indoor. Lanjut ke bagian outdoor. Pertama, kalian buka tutup filter ini. Selanjutnya, kalian bisa langsung semprotkan air ke bagian kipas blower, juga pada kondensor. Semprot juga dari bagian belakang dan kembali lagi dari depan bagian dalam. Jangan semprot dari bagian bawah ya, karena biasanya penutup soket kabel hanya melindungi air dari bagian atas dan samping. Setelah itu kalian bisa kembalikan tutup filter dan kalian sudah bisa cuci AC sendiri. Selamat mencoba. Indoor dan outdoor AC beda merek emang boleh? Ini mungkin akan menjadi jawaban buat kalian yang mengalami indoor bocor atau sebaliknya. Jawabannya adalah boleh, asalkan unit standar dengan unit standar atau unit standar dengan unit low watt itu masih bisa. Yang nggak bisa itu unit inverter dengan unit standar atau sebaliknya. Sama satu lagi syarat untuk AC itu bisa dikawinkan atau tidak adalah ukuran AC. Untuk ukuran setengah PK, kalian hanya bisa menggabungkan dengan ukuran yang sama atau maksimal 3/4 PK. Seperti itu. Jadi jika AC kalian mengalami kebocoran atau kerusakan yang tidak mungkin dilakukan perbaikan, kalian tidak harus membeli keduanya lagi, karena kalian bisa beli salah satunya saja, mau second ataupun baru, mau merek sama ataupun beda, itu tidak menjadi kendala, karena yang dicari itu dinginnya, bukan rupanya. Bener atau bener? Coba jawab. Jangan pasang outdoor lebih tinggi dari indoor. Kenapa? Posisi outdoor yang lebih tinggi dari indoor dikhawatirkan akan terjadi pengendapan oli pada indoor yang disebabkan oleh oli yang ikut bersirkulasi dengan freon tidak dapat kembali pada kompresor karena letak kompresor yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan outdoor yang diletakkan di balkon rumah? Apakah tidak boleh? Jawabannya boleh saja, tapi dengan syarat kita membuat oil trap atau perangkap oli. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat lingkaran pipa sebelum pipa turun menuju evaporator. Ini bertujuan untuk menahan oli dari pipa hisap sehingga oli tidak turun tapi tertahan pada gulungan ini dan terhisap kembali saat AC dinyalakan. Jadi begitu. Ini juga berlaku untuk outdoor yang walaupun tidak diletakkan di balkon tapi letaknya lebih tinggi dari indoor. Sekarang cek punya kamu, outdoor lebih tinggi atau lebih rendah? Jangan pakai alat ini kalau cuma buat TV. Kenapa? Karena stabilizer didesain untuk menstabilkan tegangan walaupun sumber listrik dan beban naik turun. Sehingga stabilizer lebih cocok digunakan untuk kulkas, freezer, dan sejenisnya. Karena alat ini memiliki sistem kerja start dan running. Sehingga keberadaan stabilizer sangat menentukan daya yang dikonsumsi dan umur pakai perangkat tersebut. Sedangkan TV hanya nyala sekali sampai TV dimatikan. Sehingga tidak memerlukan stabilizer. Kalau menurut kalian, perlu nggak sih stabilizer buat TV? Tulis di kolom komentar dan kasih alasannya.